Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menjadi firman itu sendiri. Berkenanlah Tuhan untuk menyatakan hikmat bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, ketika kami mau memahami kebenaran firman ini dengan segala akal pikiran kami manusia, kami tidak mampu dan sanggup untuk menelaah akan kebenaran firman-Mu. Dan oleh karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus mau datang mengurapi setiap pribadi kami, menyatakan kuasa dan hikmat-Mu, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama, firman itu mau benar-benar mendapatkan tempat yang berarti dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja ya Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, menyampaikan dan menyuarakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai. Oleh karena itu Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap sedia membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Amin. Imamat pasalnya yang ke-25 ayat 28, di sana diperkatakan, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun kita berada, dari kebenaran firman Tuhan ini, maka saya mengangkat satu tema dengan tema yang berbunyi kasih yang membawa kebebasan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa tema ini harus saya nyatakan dengan kasih yang membawa kebebasan? Kalau kita membaca pada ayat yang ke-23 sampai pada ayatnya yang ke-28, di mana kita berbicara tentang tanah, kita tahu bahwa pada ayat yang ke-23 ditekankan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya bahwa tanah itu jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Nah di sana dipertunjukkan bahwa akulah ini adalah Allah itu sendiri, Allah yang mempunyai tanah. Nah Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi merenungkan, kita kembali lagi melihat proses penciptaan Tuhan Allah, ketika Tuhan menciptakan seluruh ciptaannya, dan akhir Tuhan menciptakan kehidupan kita manusia, Tuhan memberikan kita suatu amanat, Tuhan memberikan kita suatu perintah untuk kita dapat menjaga, merawat, melestarikan tanah yang diberikan Tuhan, setiap ciptaan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita membaca pada ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27, bagaimana di sana diperankan bahwa tanah itu jangan dijual. Kalaupun tanah itu dijual, ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dikatakan bahwa akan ada keluarga, sanak saudara atau sahabat, rekan dekat untuk dapat menebusnya, sehingga tanah itu tidak jatuh ke tangan orang lain, tetapi dia harus kembali kepada pemiliknya. Nah oleh karena itu, kenapa tema ini saya angkat, kasih yang membawa kebebasan? Hanya orang yang takut akan Tuhan, hanya orang yang bermodalkan kasih, hanya orang yang mau punya hati untuk membantu, ia dapat menjadi kebebasan bagi setiap orang yang memerlukan pertolongan. Kita melihat pada setiap ayat-ayat ini, di mana di sana diperkatakan Bapak Ibu, yang kuat harus tolong yang lemah, sehingga yang lemah tidak terus ada dalam kelemahan, tetapi dia juga boleh bangkit daripada setiap kelemahan-kelemahan itu. Dan pada ayat yang ke-28 dicatat Bapak Ibu, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap
di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Nah, tahun Yobel ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berbicara tentang sebuah tahun pembebasan, di mana Bapak Ibu ketika tahun pembebasan itu terjadi, maka segala hal yang terikat, segala hal yang kita kategorikan menjadi milik kepunyaan kita, kita harus mengembalikan itu, harus dibebaskan dari segala sesuatu yang dikategorikan dengan diskriminasi. Tidak boleh ada yang mengklaim bahwa ini saya punya, ini kamu punya, dan lain sebagainya. Tetapi semua hal harus kembali berpulang pada pemilik yang sebenarnya, pada tangan orang yang pertama. Nah, ini yang dikategorikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Maka penebusan tanah ini adalah suatu tindakan untuk mengambil kembali tanah yang sebelumnya telah digadaikan atau diserahkan oleh pemiliknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahwa pada ayat yang ke-28 ini sangat relevansi dengan kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus dikatakan yang seperti itu? Karena ternyata Bapak Ibu, tanah ini adalah penting bagi kehidupan kita di saat ini. Sebab tanah yang dipercayakan kepada kita ini adalah sebuah simbol kehidupan. Oleh karena itu, hendaknya kehidupan Bapak Ibu dan saya kita jaga, kita kelola dengan secara baik. Nah, kalau kita kembali melihat, ya Bapak Ibu, kita kembali mengutip pada pengakuan iman GKI di tanah Papua. Pada ayat yang ke-8 di sana dikategorikan, aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Tuhan bagi kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan umat manusia. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam sebuah perjuangan kita di atas tanah, tempat di mana kita melanjutkan kerja kita, tempat di mana kita melanjutkan tugas kita, firman Tuhan dia mau menguatkan kehidupan Bapak Ibu dan saya, bahwa Tuhan pemilik tanah adalah penebus sejati dalam kehidupan kita. Dan dalam Yesaya 44 ayat 22 dia berkata, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Karena itu kembalilah kepadaku, sebab aku menebus engkau. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang itu boleh pulang ke tanah miliknya, karena kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita telah ditebus oleh Tuhan, kita telah dibebaskan, dan tahun pembebasan itu menjadi milik dan kepunyaan kehidupan Bapak Ibu dan saya, dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang bersyukur, berterima kasih dan bergembira, karena Allah dialah Tuhan yang dengan setianya menolong, memberi kekuatan, bahkan juga kesukacitaan bagi kehidupan kita, untuk kita terus menapaki hari-hari hidup kita di mana waktu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan oleh karena itu, marilah kita mau melihat bagaimana karya Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang serakah, kita tidak menjadi orang yang tamak, tetapi kita percaya segala yang Tuhan nyatakan di dalam dunia ini, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan baik adanya untuk kita jaga dan kita lestarikan sebagai milik kepunyaan Allah itu sendiri. Seperti kata syair lagu yang menyatakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tanah milik Tuhan, kebebasan Tuhan berikan menjadi jaminan untuk kehidupan Bapak Ibu dan saya, sehingga kita melihat karena kasih-Nya yang begitu ajaib dan sempurna, Dia memberikan, membawa suatu kebebasan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan lewat penebusan, berbicara tentang penebusan itu, Tuhan sendiri yang menebus hidup dan kehidupan kami manusia, termaksud tanah yang boleh kami bicarakan dalam
kebenaran firman Tuhan di saat ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami sebagai alat-alat Tuhan yang dimampukan Tuhan untuk menjaga, merawat apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pembebasan itu telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami umat kepunyaan Tuhan. Berkenanlah Tuhan untuk terus memberkati kami, beri kuat bagi kami, agar dalam menapaki hari-hari hidup kami, baik di dalam medan pelayanan dimanapun kami mengerjakan tugas tanggung jawab, bahkan lewat tugas pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan turut berperkara, Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut mengambil andil dalam segala kehidupan kerja pelayanan kami. Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami, sehingga kami benar-benar mau terus datang dan terus berserah hanya kepada Tuhan Allah. Berkenanlah Tuhan juga untuk memberkati setiap program channel Klavo Sukacita ini dalam pelayanan yang terus dinyatakan dari hari ke hari, waktu ke waktu. Tuhan berkenan untuk memberkati, agar biarlah lewat channel ini banyak jiwa yang terus diberkati. Hamba juga berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan apa yang menjadi suara isi hati Tuhan bagi setiap umat kepunyaan-Mu. Tuhan berkenan untuk memberkati setiap para hamba-hamba-Mu, tetapi juga setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka pun diberkati dalam hari-hari hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Ini doa dan sembahyang. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.